Bab 33. Isabel berdiri dari kursi dengan perlahan dan melihat sepatu yang disiapkan oleh stylist untuk dirinya sendiri. Dia memikirkannya, bisakah aku tidak memakai sepatu hak tinggi? Aku tidak suka sepatu yang sangat tinggi. Stylist segera mengambil sepasang sepatu kristal putih hak rendah. Isabel menjalan 2 langkah setelah memakainya. Sepatu itu dirancang sangat baik, tidak merasa sulit untuk dipakai. Isabel mengangguk, ini dia. Isabel berbalik dan berjalan keluar, takut Ravindra sudah menunggu lama kan? Ravindra memang merasa sudah menunggu lama. Dia baru ingin menanyakan, tapi ketika dia mengangkat kepala, dia melihat Isabel mengenakan atasan putih, gaun malam selutut, dan sepatu hak rendah bertatahkan kristal putih yang berjalan menuju arahnya. Ada sejenak, Ravindra merasa bahwa gambar di depannya sepertinya pernah melihatnya. Raffi, aku sudah siap, maaf sudah menunggu lama. Isabel segera meminta maaf, tidak mau tahu apa secara umum seseorang akan dimaafin jika meminta maaf terlebih dahulu kan? Ravindra kembali sadar dan dia menekukkan lengannya untuk menunjukkan perasaan baik kepada Isabel. Isabel bengong. Setelah waktu yang lama baru bereaksi dan menaruhkan tangannya di lengan Ravindra dan berjalan keluar bersamanya. Ravindra tinggi sekali. Isabel diam-diam berbalik untuk mengintip Ravindra. Meskipun dirinya mengenakan sepatu hak tinggi, tetapi sepertinya dia juga hanya sampai dagunya saja. Tidak heran juga ada begitu banyak wanita yang menginginkannya. Dia benar-benar memiliki modal untuk membuat wanita tergila-gila. Tampan, bodinya bagus, dan aset kaya. Tetapi ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan diriku sendiri. Berjalan saja juga bisa menghayal. Walaupun Ravindra tidak memalingkan kepalanya, tapi sudut matanya masih dapat melihat Isabel. Isabel sedang menghayal, diteriak Ravindra seperti ini, sehingga dia hampir tersandung. Tangan besar Ravindra menampah pinggang Isabel, panas telapak tangannya langsung terasa. Isabel merasa bahwa tempat di mana dia dipegang itu langsung terasa panas. Dia langsung dengan cepat berdiri dan membuka jarak dengan Ravindra. Maaf, aku barusan memikirkan sesuatu yang lain. Isabel dengan cepat menjelaskan, melihat bahwa Isabel secara tidak sengaja menjaga jarak dari dirinya sendiri. Ini membuat Ravindra sangat tidak senang, sangat marah. Apakah dia itu bakteri? Harus berjaga jarak sejauh ini kah? Pada saat ini, asisten Nando telah menyetirkan Lamborghini Hermes seharga 380 juta dan berhentikan di depan Ravindra. Nando turun dari mobil dan menyerahkan kunci mobil kepada Ravindra. Ravindra menerima kuncinya dan berkata kepada Isabel dengan dingin, naiklah, kita tidak punya banyak waktu. Kalau telat, itu tandanya sangat tidak sopan. Oh, jawab Isabel. Kenapa Ravindra marah lagi? Aku kan cuma menghayal doang. Itu pun bisa membuatnya marah. Tiap hari menjaga perasaan pria ini, tidak tahu apa yang harus aku lakukan supaya pria tidak marah-marah kepada aku. Baru saja 3 hari menikah dan dia entah sudah marah berapa kali. Lupakan saja, tidak mau peduli dia lagi. Isabel pindah ke tempat samping pengemudi dan duduk dengan perlahan. Setelah Isabel memasangkan sabuk pengaman, Ravindra baru menyalakan mobil dan meninggalkan rumah.
Ravindra baru ingin memperlaju, tiba-tiba dia teringat bahwa terakhir kalinya Isabel pernah mengatakan soal dia hamil. Pintu gas di kakinya baru mulai meringankan. Hei, dia itu bukan karena Isabel ya. Dia hanya memikirkan anak yang di perutnya itu saja. Dua orang yang di mobil tidak saling berbicara dan tidak ada yang mau mulai meladeni siapa dulu. Ravindra merajuk. Isabel masih tidak sadar, bahkan dia tidak tahu apa yang membuatnya marah. Begitu seterusnya sampai tempat acara malam. Begitu mobil berhenti, langsung didatangi beberapa untuk melayaninya. Isabel melepas sabuk pengaman dan turun dari mobil dengan dipapa oleh pelayan. Ketika pelayan melihat Ravindra, dia langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Ravindra, akhirnya kamu datang. Tuan rumah sudah menunggu lama." Ravindra tersenyum sangat anggun. "Maaf, sudah terlambat." "Bagaimana bisa, Tuan Ravindra, silahkan." Pria itu menjawab dengan penuh hormat. Ravindra melihat ke arah di mana dia berdiri diam, menahan kemarahannya. Lalu dia berjalan ke sisi Isabel terus menekuk lengannya. Ketika Isabel melamun, kali ini dia bereaksi dengan cepat, langsung memegang lengannya Ravindra dan dengan kuat memegang lengan Ravindra. Di sini dirinya tidak mengenal siapapun kecuali Ravindra, dan dirinya tidak boleh membuatnya marah lagi. Harus memegang pahanya dengan erat, kalau tidak nanti dia meninggalkan dirinya di sini pula. Bagaimana itu? Isabel sedikit lebih mendekati sampai hampir memeluk lengannya. Ravindra melihat bahwa Isabel menjadi malu, bahkan lebih mendekati dengan dirinya sendiri. Sentuhan sukacita telah keluar dari dasar matanya. "Gadis kecil, bagaimana kamu begitu inisiatif sekarang? Tampaknya aku harus sering membawamu keluar." Karena inisiatifnya Isabel, kemarahan Ravindra baru saja menghilang, dan dia masuk dengan penuh senyuman bahagia. Isabel melihat sambil berjalan, dia merasa matanya tidak cukup dipakai. Tempat apa ini? Ini terlalu mewah. Aula yang sangat besar, semua sisi itu elegan dan cantik. Ada banyak pria dan wanita sukses di depan mata. Dan para pelayan mengenakan kemeja putih, seragam dan celana panjang hitam dengan mengikat dan siap untuk melayani semua orang. Isabel pertama kali ikut berpartisipasi dalam acara kelas atas yang seperti ini. Dia merasa sedikit tidak nyaman dan tidak terkendali. Tenang, ada begitu banyak orang di sini. Tidak ada orang yang akan memperhatikanmu. Ravindra merasakan ketegangan dari lengannya. Gadis kecil itu sudah tidak memegang lengannya, tetapi memeluk lengannya. Sikunya terus mengenainya. Apa dia menyadarinya? Namun dia tidak keberatan kalau sikunya ketabrak terus ke dia. Pada saat ini seseorang melihat Ravindra. Dia tertawa sambil berjalan mendekati dan berkata, "Tuan Ravindra, sudah lama menunggumu datang." "Ya, Tuan Ravindra, ini baru pertama kali saya lihat kamu hadir bersama seorang wanita." "Dia siapa?" Sap, sap, sap. Pandangan mata yang tak terhitung langsung memperhatikan kepada Isabel. Isabel mendongak, mengeluh, dan melirik Ravindra. "Tadi katanya tidak ada yang akan memperhatikanku. Apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Ravindra tersenyum dan berjabat tangan dengannya. "Teman wanitaku, Isabel." Isabel segera menggunakan ilmu kesopanan yang diajarkan oleh Bibi Narti. Tersenyum hanya nampak 8 gigi dan berkata, "Halo, aku Isabel.
Orang tersebut terguncang oleh senyuman Isabel. Sudah lewat beberapa menit baru dia menjawab, "Halo, aku Aryo." Aryo beneran tidak menyangka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ravindra akan membawa seseorang teman wanita ke acara ini. Bahkan yang dia bawa itu hanya seorang pemula sosial. Meskipun dia mencoba untuk tenang, namun matanya yang jernih sudah mengkhianati kepanikan tetapi tetap harus mengatakan bahwa mata wanita ini sangat jernih. Ini adalah hal yang tidak dimiliki oleh wanita yang telah mengikuti berbagai acara sepanjang tahun. Kenapa cuma mau sendiri? Mana yang lain? Ravindra berbalik dan melihat sekelilingnya terus berkata, "Aku dengar bahwa pria yang akan dipersilakan hari ini juga seorang penyihir bisnis." Aryo merendahkan suaranya dan menjawab, "Ya, semuanya sedang menyambut tamu itu di luar. Menurut sumber yang dapat dipercaya, itu adalah kejeniusan bisnis yang dapat dibandingkan dengan Tuan Ravindra. Jika dia ingin menatap di kota N, maka Tuan, kamu dapat lawan yang kuat. Aku mendengar bahwa dia itu memiliki kekayaan aset yang besar dan latar belakangnya ada 2 keluarga besar." "Oh gitu. Kalau begini, aku sangat tertarik." Ravindra mengambil alkohol dari tangan pelayan, sekilas meminumnya. "Aku belum pernah bertemu lawan yang berkualifikasi untuk waktu yang lama. Sekarang aku bahkan lebih menantikan penyihir bisnis legendaris ini." Isabel berdiri di sana. Dia mendengarkan perbincangan bisnis antara dengan Ravindra dengan Aryo. Kemudian pandangannya mata datang dari sekitarnya. Isabel terus berduka di dalam hatinya. "Para wanita cantik, kalian semua salah paham. Aku tidak pernah berpikir untuk merebut Ravindra. Selama kalian suka, ambil saja kalian." Setelah bergabung, mulailah mengeluh. Ravindra, memang kamu pemancar hormon ya. Kemanapun kamu pergi, tatapan wanita itu akan mengikuti. Ngapain juga kamu begitu tampan? Aku sekarang berdiri di sisimu, harus menerima pandangan seperti ini." Ravindra melihat bahwa Isabel sedikit tidak terbiasa. Dia segera mengakhiri pembicaraannya dengan Aryo dan membawa Isabel langsung ke tempat sepi di saudara itu. Dia berkata kepada Isabel, "Aku masih harus pergi menyapa tuan rumah. Kalau kamu tidak cocok untuk ikut acara seperti ini, ya kamu makan di sini saja. Ingat, jangan terlalu banyak makan junk food dan tidak boleh minum alkohol." Isabel mengangguk dengan kuat. Jadi ini perasaannya yang terbaik. Lagian dirinya juga tidak pandai bersosialisasi. Lebih baik pergi ke tempat yang tenang dan makan dengan tenang. Setelah Ravindra mengkonfirmasi bahwa Isabel tidak punya masalah, baru dia berbalik dan pergi. Isabel juga menghela nafas lega. Tempat seperti ini sebenarnya tidak cocok untuk diriku sendiri. Hal-hal yang diajarkan Bibi Narti pada pelatihan kesopanan tidak bisa digunakan sama sekali. Hanya saja tidak ingin orang lain memperhatikan diri sendiri. Dirinya tidak ingin menjadi target perhatian. Lebih baik aku mencari sesuatu untuk dimakan. Isabel cepat-cepat mengambil sepiring makanan untuk dirinya sendiri, lalu meminta segelas jus dan langsung pergi ke sudut di mana orang lain akan jarang datang. Dia mengambil pisau dan garpu dan memakannya dengan gembira. Kemanapun dia pergi, Ravindra akan dicari oleh sekelompok orang.
seperti bintang yang terus mengikuti bulan. Banyak wanita bahkan lebih giat untuk mencari perhatian di depan Ravindra. Hari ini Ravindra menghadiri acara dengan diikuti seorang wanita. Tampaknya dia bukan gay. Selama dia dalam orientasi normal, semua wanita lain punya kesempatan. Wanita-wanita lain berpikir bahwa mereka lebih cantik dari Isabel. Semua pada pergi mencari perhatian pada Ravindra. Isabel tidak melihat adegan ini sama sekali, atau dia tidak peduli tentang ini. Ravindra berdiri di tengah orang. Dia terus mencari sosok Isabel beberapa kali. Di mana si goblin kecil itu pergi? Makan tidak henti-henti, apa dia shio tikus? Langsung mengebor lubang di mana-mana. Makhluk kecil ini memang mirip tikus tanah dan matanya selalu menatap begitu terpana. Tikus tanah, monster tikus tanah. Ravindra memikirkan makhluk ini dengan Isabel. Imajinnya begitu tepat dan tidak bisa menahan diri untuk tersenyum lembut.